Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, see you again di Share to You. Kali ini kita akan bikin olahan dari telur, ayam, tahu, dan juga sayur yang enak dan sehat ini. Ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan dulu ya. Di antaranya ada tepung terigu, tepung maizena, kemudian bawang putih yang sudah dicincang halus, lalu seledri karena aku masih ada sisa, ini aku juga chop halus. Bawang goreng ini supaya makin gurih lagi rasanya. Kemudian daun bawang yang sudah di-slice halus juga. Lalu dada ayam, ini aku juga potong-potong supaya mudah untuk memblender. Lalu bawang bombay kita cincang kasar. Tahu putih, ini aku gunakan 5 buah. Lalu telur ayam. Dan wortel yang sudah kita chop juga halus ya. Ini adalah bahan-bahannya, insya Allah tetap mudah pembuatannya kok. Kita akan bikin langsung yuk sekarang. Untuk seasoningnya tonton video ini sampai habis. Pertama-tama ini akan kita pecahkan 3 butir telur. Ini kita gunakan semuanya ya, jadi whole egg, kuning dan juga putih telurnya. Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan air, 1/4 sendok teh garam, lalu 1 sendok makan maizena. Ini akan kita kocok hingga semua tercampur rata ya, tidak ada nanti tepung yang masih menggerindil. Teman-teman bisa gunakan whisker seperti ini, atau kalau misalkan nggak ada bisa juga di mixer, tapi jangan sampai mengembang ya. Nah, cukup sampai seperti ini aja teman-teman. Kemudian kalian bisa saring supaya benar-benar tidak ada adonan yang menggumpal. Kita panaskan pan dan beri sedikit minyak, lalu kita oleskan ke seluruh permukaan pan. Gunakan api kecil aja dan ini akan kita tuangkan adonannya. Kita akan bikin adonan kulit ini tipis, tapi tidak ada yang berlubang-lubang gitu ya teman-teman, dan tidak mudah sobek gitu. Nah, walaupun di sini masih ada seperti lubang-lubang, itu karena buih-buih dari telur ya. It's okay, nggak apa-apa. Nanti dia juga akan set sendiri. Setelah itu, ini kita angkat kalau pinggirannya sudah mulai mengelupas. Kita pindahkan ke piring dulu ya. Kita akan melakukan proses ini sampai semua adonannya habis. Di sini aku gunakan pan ukuran 22 cm. Dan ini nanti menghasilkan 4 lembar kulit ya. Kalau misalkan kalian gunakan pan yang lebih kecil tentu bisa menghasilkan 5-6 gitu. Ini aku gunakan daun pisang untuk melapisi kulit sebelumnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu kering ya, supaya nggak sobek. Kemudian ini akan kita tumis 4 siung bawang putih yang sudah dicop halus dengan sedikit minyak aja ya teman-teman. Ini akan kita tumis sampai nanti berwarna kecoklatan. Nah, jika sudah, ini baru kita masukkan bawang bombay yang kita sudah chop kasar. Ini akan kita tumis nanti sampai sedikit layu. Lalu kita masukkan juga 3 batang daun bawang yang sudah di-slice. Ini itu akan bikin aromanya makin gurih dan makin enak lagi ya. Kita tumis sebentar, setelah itu bisa kita sisihkan. Nah, sembari itu kita akan menghaluskan 250 gram tahu putih. Ini 5 buah ya aku pakainya. Kemudian masukkan potongan daging ayam, kita gunakan yang bagian dada supaya nanti itu tidak ada lemak-lemak yang bikin blendernya itu jadi rusak ya. Lalu tambahkan juga 1 butir telur, ini yang akan merekatkan semua adonannya. Nah, ini akan kita blender sampai benar-benar halus dan tercampur rata ya. Nah, kemudian ini akan kita masukkan 2,5 sendok makan bawang goreng
kita akan ikutkan blender seperti ini supaya nanti dia halus, tapi tidak perlu sampai terlalu halus ya. Kita masih mau ada tampilan dari bawang gorengnya juga di rolade kita nanti. Nah, kita cukup blender sebentar. Setelah itu, ini dia hasilnya. Adonannya benar-benar halus. Ini siap kita campur dengan bahan yang lain. Kita akan masukkan ke dalam bowl dan pastikan nanti semua adonannya ini itu sampai benar-benar habis ya. Jangan sampai ada yang terbuang karena mubazir. Ini aromanya aja tuh udah enak banget. Bawang gorengnya tadi aromanya udah keluar teman-teman. Kemudian kita masukkan tumisan dari bawang putih, bawang bombay dan juga daun bawang tadi. Lalu 1 buah wortel yang sudah kita chop halus. Kemudian 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan maizena, ini sebagai pengganti dari tepung panir ya. Lalu 1 batang seledri, setengah sendok teh ketumbar bubuk, 3/4 sendok teh merica, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok makan garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, aku gunakan rasa sapi, lalu 1/4 sendok teh pala bubuk. Dan ini akan kita aduk hingga semua tercampur rata. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai kaldu sapi bubuk atau kaldu ayam bubuk, kalian bisa gunakan hanya garam dan gula aja ya. Untuk seasoningnya itu juga udah enak banget. Nah, kita aduk rata benar-benar sampai semua tercampur dengan bumbu-bumbunya juga. Setelah itu baru kita bisa bungkus menggunakan telurnya. Ini dia hasilnya teman-teman. Kita ambil 1 kulit telur, lalu ini akan kita isi dengan adonannya. Kali ini karena aku pengen lapisan kulit telurnya ini hanya di bagian luar aja, jadi cara aku seperti ini ya. Kalau misalkan kalian mau bentuk seperti rolade yang lapisan kulit telurnya itu ada di bagian tengah juga, maka kalian bisa mampatkan aja adonannya di seluruh permukaan kulit telur, lalu digulung ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita lakukan proses ini sampai semuanya habis. Next time insya Allah aku akan bikin yang menggunakan adonan daging sapi ya teman-teman, dan digulungnya sampai kulit telurnya ini tuh ada di bagian tengah juga. Nah, gulung-gulung dan jadi. Kemudian di sini kita siapkan daun pisang yang sudah kita panaskan di atas kompor sebentar aja supaya lentur ya. Baru kita bungkus adonan tadi. Gulung-gulung seperti ini dan bagian ujungnya kalian tinggal lipat-lipat aja. Setelah itu tinggal kita lipat daun pisangnya dan kita sematkan menggunakan tusuk gigi. Lipat lagi bagian ujungnya sambil dimampatkan ya teman-teman. Kemudian tinggal kita lipat juga daun pisangnya dan kita semat menggunakan tusuk gigi. Lakukan proses ini sampai semuanya habis ya. Ini akan aku potong bagian ujungnya supaya lebih rapi. Ini dia teman-teman. Dan sudah jadi 4 bungkus adonan. Ini siap kita kukus ya. Tapi di sini masih ada sisa adonan dan akan aku bikin yang lainnya. Karena di sini aku ternyata punya stok kulit pangsit, maka akan aku bikin seperti dimsum. Nah, tinggal kita isikan aja seperti ini, lalu kita lipat-lipat kulitnya. Dan udah jadi ini teman-teman. Jadi gampang banget ya. Ini tuh adonan serbaguna, bisa kita jadikan dimsum, kayak gorengan, kemudian nanti dimasak bersama sop dan lain sebagainya. Lakukan proses ini sampai semua adonannya habis ya. Kalau misalkan tadi teman-teman menggunakan pan yang ukuran lebih kecil, tentu hasilnya bisa 5-6 gulung bungkusan gitu. Atau teman-teman mau bikin semua jadi kayak dimsum ini juga nggak apa-apa, itu varian baru gitu ya.
So ini jadinya 10 pieces teman-teman. Bakalan enak banget deh ini pokoknya. Ini juga tinggal kita kukus ya. Nah, di sini kita sudah siapkan kukusan atau dandang, lalu kita masukkan 4 bungkusan tadi. Yang pertama dulu ya. Kita akan kukus ini selama 30 sampai 35 menit aja. Setelah 30 menit ini bisa kita angkat dan kita dinginkan ya teman-teman. Kita biarkan nanti adonannya atau roladenya tadi itu benar-benar sampai dingin, baru kita potong-potong. Nah, ini baru kita masukkan yang kulit pangsitnya tadi. Ini yang ala-ala dimsum gitu ya, dimsum tahu ayam. Dan ini tuh pasti bakalan enak banget teman-teman. Ini sama akan kita kukus selama 30 menit aja. Jika sudah, ini dia hasilnya. Wah, Masya Allah, aromanya itu udah keluar semerbak, wangi dan gurih banget. Nih, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalian juga bisa goreng ataupun simpan di dalam freezer nanti setelah dingin ya. Jadi bisa awet lama. Nah, ini dia roladenya. Setelah dingin akan kita potong-potong ya. Kalian bisa masukkan dulu ke dalam kulkas supaya lebih padat dan baru dipotong-potong seperti ini. Tapi ini kondisinya memang masih hangat sebenarnya ketika aku potong-potong, karena aku udah gak sabar lihat bagian dalamnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, cantik banget ya. Ini udah makanan yang sehat, enak, kurang apa lagi coba. Dan hasilnya jadi banyak banget. Ini bisa kita simpan di dalam freezer dan bisa tahan sampai 1 bulan lebih ya, kalau misalkan cara penyimpanannya benar. Tapi saran aku memang tidak usah terlalu lama supaya rasa fresh dan juga gizinya kita masih dapat. Ini teman-teman bisa masak di sop, kemudian kita goreng bersama saus atau sambal nanti untuk cocolannya, atau kita goreng menggunakan tepung dan juga telur. Ini udah enak banget teman-teman. Kalian harus cobain resep ini ya. So ini dia hasilnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.